Studi case yang kedua terkait dengan masalah komser atau commercial service. Adapun permasalahannya adalah target commercial service ini tidak pernah capai target. Rata-rata pencapaian hanya 40%. SE yang menjual hanya 10%. SE tidak percaya diri untuk menawarkan produk komersial service. Insentif yang sudah disediakan tidak mengerti. Permasalahannya adalah apa yang dilakukan sebagai seorang store leader untuk meningkatkan sales komser tersebut dengan mempertimbangkan aspek 10 kesalahan store manager. Jika kita kaitkan dengan 10 kesalahan store manager, ada beberapa poin. Yang pertama adalah membiarkan kebiasaan buruk terjadi. Yang kedua adalah skim insentif yang kurang menarik. Yang ketiga adalah lebih banyak menghakimi daripada melatih. Yang keempat adalah tidak melakukan evaluasi dan analisa berkala. Yang kelima adalah tidak punya strategi. Yang keenam adalah tidak memperhatikan proses. Dan yang ketujuh, tidak ada kompetisi. Untuk meningkatkan jasa komersial service ini, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Tahap yang pertama adalah memberikan training kepada seluruh tim sales. Di dalam training tersebut harus diberikan yang pertama adalah pemantapan dan pemahaman terkait dengan proses komersial service itu sendiri. Mulai dari proses pembersihannya, cara pembersihannya, dan kelebihan-kelebihan dari komersial service itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memberikan bagaimana cara yang paling efektif agar supaya bisa menjual produk komersial service. Kemudian yang ketiga adalah melakukan role play, cara menjual yang efektif, sehingga dengan melakukan role play ini dapat melatih kepercayaan diri dari seluruh tim sales yang ada. Keempat adalah memberikan informasi terkait dengan harga-harga di komersial service dan promo-promo yang berjalan. Yang kelima adalah pemahaman terkait dengan insentif yang didapat, sehingga tim sales dapat termotivasi untuk menjualnya. Kemudian tahap yang kedua adalah implementasi dari komersial. Yang pertama adalah breakdown target yang sudah diberikan kepada seluruh tim sales dan menunjuk PIC di masing-masing departemen, sehingga akan lebih terkontrol dalam menawarkan atau menjual produk-produk komersial service. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan strategi. Nah, tentunya sudah banyak strategi yang sudah dibuat. Tinggal sekarang bagaimana caranya strategi itu dapat dijalankan oleh seluruh tim sales dan diawasi oleh supervisor yang ada. Kemudian yang ketiga adalah membuat game menarik. Tentunya di dalam game ini ada reward dan punishment. Jikalau si sales tersebut bisa menjual produk komersial service dan bisa mencapai target,
tentunya akan diberikan reward, dan jika tidak maka diberikan punishment. Tahap yang ketiga adalah analisa dan evaluasi. Tentunya untuk analisa dan evaluasi ini sangat dibutuhkan sekali. Dari apa yang dijalankan, mulai dari training terhadap tim dan implementasinya harus dievaluasi dan dianalisa. Tujuannya, jika memang yang dilakukan tersebut itu kurang efektif, maka akan dilakukan perubahan-perubahan terkait dengan strategi yang ada. Tetapi jika proses tahapan ini berjalan dengan baik dan menghasilkan, maka terus dilanjutkan agar supaya terjadi peningkatan penjualan komersial service ini. Demikian jawaban dari case study case yang kedua. Terima kasih.